Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru. Operasi militer bernama Sledgehammer akan diluncurkan sebagai serangan pamungkas jika Iran terus menolak proposal damai yang diajukan. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Sejumlah kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan oleh Iran. Iran mengatakan akan mengizinkan kapal lewat jika mereka bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal dan tanker minyak terdampar di laut, beberapa di antaranya membawa kontainer, sementara yang lain tampak kosong. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terhadap usulan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang. Ia mengancam akan melanjutkan Project Freedom dan berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa fase selanjutnya akan melibatkan inisiatif bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk operasi pembersihan ranjau dan membantu menjaga selat tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Italia akan mengerahkan 2 kapal penyapu ranjau tambahan di dekat Selat Hormuz untuk tetap siaga jika diperlukan. Rutte juga menyinggung upaya dukungan yang lebih luas yang melibatkan Jerman, Lithuania, Belanda, Belgia, Perancis, dan negara-negara sekutu lainnya. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran.
Hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Baneh di Provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Iran. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang skala besar. Pihak IRGC menyebut pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal. Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respons cepat serta koordinasi pertahanan Iran di tengah meningkatnya tensi di kawasan. در شرایطی که منطقه با تهدیدات امنیتی و جنگ روانی دشمنان مواجه است امروز همراه با حجت Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang.
Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara.